lelah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi kita wabarakatuh. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di salah satu ruang SD itu dalam rangka kegiatan workshop ya. Kalau pengawas disebutnya workshop ya. Saya bikinnya IHT tapi gak apa-apa sama saya. Kalau ada salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang merupakan panutan bagi kita selaku umat muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita juga nanti di akhir zaman dicintai juga oleh Rasulullah. Ibu dan bapak, kemarin saya kejar-kejaran ya, dan pulang sore, malamnya saya ya kutak-atik mempelajari sesuatu yang kaitannya dengan hari ini. Saya bangga kalau saya mengatakan terlalu ainal yakin sih tidak, tapi saya berani menjamin kalau tahapannya diikuti insya Allah Pak Haji Rasidi itu lulus. Amin. Termasuk Pak Mustafa, sehingga sekarang saya sudah kotret-kotret pemetaannya Pak. Yang di sini itu siapa? Udah mulai. Karena biasanya kan dibitanya mendadak, daripada mendadak pusing dari sekarang. Hanya saya masih bingungnya kurang satu Pak Haji. Dalam kepala sekolahnya kan 6, yang lawaknya 5, yaitu Pak Aibu Haji Pak Haji Hasan, Ibu Munasi, Pak Haji Rasidi dengan Pak Mustafa. Udah saya kosongkan Pak. Udah jadi senang aja. Sementara calon kepala sekolahnya 6, menunggu sukses atau tidaknya Pak Ataullah. Kalau tidak sukses Pak Ataullah nunggu Pak Yusri. Pak Yusri kan agak telat Pak, agak ke sana. Ya mudah-mudahan sih nanti pelantikannya bulan September Oktober, tapi kalau bulan September Oktober tanggung. Harusnya kan bulan Juni, supaya bulan Juli sudah tahun ajaran baru, sudah di tempat yang baru kan seenaknya kan seperti begitu. Tapi ya apapun itu kan sebuah rencana kita, sebuah harapan kita. Nanti bagaimana brungnya saja. Sekarang saya yang ambil hikmahnya, senangnya sekarang kegiatan IHT ini atau workshop ini ada 1 kali merepu dayung 20 terlampai. Saya sengaja nih putar di belakangnya, mudah-mudahan saya sedang sehat. Maskernya saya buka karena di video nanti gambarnya kalau pakai masker saya yang ngomong tuh siapa. Bertanya-tanya. Model kemarin menyajikan materi, Bapak kan nggak memperkenalkan diri. Nggak memperkenalkan diri, ngomongin depan pengawas ya, memperkenalkan. Jadi setelah selesai ada pengawas baru, ibu-ibu, dulunya akrab sama saya. Waktu di penguatan kepala sekolah, instrukturnya kan saya. Ibu bawa-bawa ikan asin, gampang Pak beli. Boleh nggak saya ini ke sana kalau begitu Bu? Ikan asin. Aduh kenapa Pak sana? Cuek gitu jawabannya. Begitu ibu sombong amat. Yang bapaknya siapa? Gitu. Buka sih maskernya. Gak dibuka maskernya, saya perlihatkan papa nama. Ibu lupa sama saya. Itu dia yang nubruk tangan saya, nyiumi tangan saya, ampura apa saya karena gak kelihatan maskernya. Yaitu kalau pakai masker, tapi kalau tidak pakai masker juga salah. Jadi serba salah sekarang. Baik Ibu dan Bapak, saya senang ini kegiatan nanti bukan hanya 1 kali merekrut dayung 20 terlampai, bukan hanya kebutuhan Pak Haji Rasidi. Kalau Pak Haji Rasidi itu ngomong ininya mah, penting ada video dilaporkan kan itu. Sehingga kemarin ada datang ke rumah saya meminta jadi narasumber. Lepas seremonial saja katanya. Yang penting ada videonya. Aduh, kalau sudah mindsetnya ke sana,
udah kurang baik. Ini mestinya nanti pengawas itu begini gitu. Ini salah satu contoh yang dikaitkan oleh Pak Haji Rasidi. Ini adalah salah satu contoh Pak Haji. Ini kalau jadi pengawas harus begini. Jadi harus mau membaca buku. Tidak membaca buku juga nanti ketinggalan. Tidak ada buku, sekarang ada Google, tinggal baca. Yang kedua, kan lumayan nih bagi guru-guru, bagi ibu dan bapak guru, dengan adanya begini kan bapak bisa memaparkan tentang apa sih penilaian autentik itu. Walaupun sebagian sudah baca-baca buku, tapi kan lebih dicandaskan lagi. Itu Pak Haji yang saya sebut 1 kali Merak Dayung 20 terlampaui. Ya, kayaknya gak enak. Kalau sudah di video ada ininya, Mbak, ditutup lagi nggak apa-apa. Saya mohon izin Ibu dan Bapak ya untuk memaparkan sedikit apa yang berkait dengan penilaian autentik. Dikenalnya kan kalau workshop ini, kalau workshop tuh nggak ngomong Pak Padu. Kalau workshop tuh kerja, bikin apa gitu. Ini juga harusnya begitu, tapi dengan waktu 2 jam rasanya tidak terkejar. Sehingga lebih baik saya ini kan in-house training. Sama training juga berlatih. In-house training itu berlatih di rumah sendiri lah, bahasa ini ya kan. Nah, ini kan berlatih di rumah sendiri. Nanti saya pengennya kalau ada waktu sebelum tampil di sana, Pak Haji Rasidi itu pengen tampil di sini dulu di hadapan ibu dan bapak, memaparkan apa yang akan dipaparkan di sana. Nanti kan bisa masukkan dari Pak Kepala, mohon maaf, nanti bapak kalau bisa ngomongnya jangan ini, gitu kan bisa saling koreksi, biar nanti sampai di sana sempurna, gitu. Pengen saya begitu. Ada saya, tidak ada saya nggak jadi masalah. Yang penting ibu dan bapaknya juga jangan ragu, ya, memberi masukan kepada bapak kepala sekolah dalam rangka kesempurnaan, menyempurnakan. Jadi jangan khawatir. Insya Allah Pak Haji juga tidak akan tersinggung. Pak Haji, tadi bapak kok ngomongnya menghadap ke belakang terus, misalnya kan gitu ya, atau begini aja Pak Hajinya, itu kayaknya kurang pas Pak gitu. Mau memaparkan materi, melihatnya ke sini saja. Upaya meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan hasil penilaian autentik, misalnya begitu. Ngadep ke sini, ininya membaca. Nanti kan kalau beri masukan supaya kepala SD Bapak 1 begitu. Viewer di sana sudah bagus penampilan. Ya, baik Ibu dan Bapak, yang kita paparkan tentang penilaian autentik. Sebelum kita melakukan penilaian autentik, kita harus tahu dulu apa itu penilaian autentik. Definisinya ini. Penilaian autentik assessment atau assessment autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil peserta didik ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan, kalau di kurikulum 13 itu sikap itu maksudnya ke ranah mana? KI 1 dan KI 2. Kalau pengetahuannya? Kalau keterampilannya? Artinya penilaian itu semua dilakukan. Kalau dulu sebelum kurikulum 13 kan tidak ada penilaian sikap. Yang ada pengetahuan dan keterampilan. Nanti lebih jelas bagaimana menilai keterampilan menggunakan authentic assessment, nanti saya ini kan ya. Istilah assessment merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian atau evaluasi. Walaupun antara pengukuran dan penilaian, pengukuran itu masih bersifat kuantitatif. Kalau penilaian itu sudah bersifat kualitatif. Jadi kalau ibu meriksa soal anak, ada angka 7, itu sebenarnya bukan penilaian, tapi maksudnya ke dalam pengukuran. Nah, penilaian yang mana? 7 itu masuk kategori apa? Baik, sangat
baik atau cukup nggak? Pada saat baik itu adalah penilaian. Yang paling gampang melakukan itu bukan pengukuran, yang paling gampang penilaian. Ibu Mariati mau uangnya bagus ya. Kalau ke sekolah datang pagi, pulangnya siang, penilaian bukan? Ada nggak angka berapa? Jadi yang lebih mudah itu penilaian. Pengawas zaman Pak Marzuki Makrem, itu penilaian bukan? Hanya kalau kita mau menilai, kita harus punya ukurannya, supaya kitanya tidak asal menilai. Karena kita mau menilai ada pengukuran, mau menilai ada ukurannya, berarti itulah yang disebut dengan penilaian otentik. Bisa dipahami sampai di sini? Supaya nggak lama-lama. Ngebaca ini mah gampang. Nanti juga dibagikan filenya gampang. Contoh, telur ini bagus, gitu ya. Kenapa kita bisa mengatakan telur ini bagus? Yang tidak retak, terus bersih, terus mulus, mulus kesenyum, terus apa lagi? Pernah merasakan rasanya. Terus apa lagi? Warnanya, apa lagi? Yang utamanya nggak disebut-sebut ini. Lah kalau bentuknya segitiga bukan telur. Ya, bentuk. Nah, kan karena sudah disebutkan itulah yang disebut penilaian otentik. Ada kriterianya. Dan loncat ini beberapa halaman. Karena sekali lagi kalau baca ini ya, nanti gampang umur ini. Ya, ketika buka laptop dibaca. Istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid atau reliable. Gampang nggak? Tapi apa sih yang dimaksud dengan asli, nyata, valid atau reliable? Nah ini yang perlunya kan. Sehingga karena waktunya juga kita tidak lama, loncat-loncat aja Pak. Ya, sekali lagi ada lagi nggak ya? Ini lah. Kalau disuruh nilai, ini aja. Menurut ibu, kalau ibu mengukur, memberikan nilai secara kuantitatif, berapa nilainya? Berapa? 7. Sama. Paling tidak ada 2 tadi mau muncul angka. Ada 3 ya. 6, 7, 8. Kok bisa? Padahal ininya 1. Kok bisa 6, bisa 7, bisa 8? Padahal yang dipegang sama Bapak beda kan? Sama. Kenapa bisa muncul perbedaan? Yang menilainya Pak mungkin dari beberapa. Nah, itulah yang disebut penilaian subjektif. Berarti tidak otentik. Ya. Supaya penilaiannya otentik, bagaimana caranya? Maka kita perlu di sininya. Kan harus nyata nilainya. Ya, harus nyata. Caranya berikanlah kriteria. Apa yang mau dinilai dari ini? Misalnya ukurannya, ya, bentuknya, komposisi warnanya, kerapihannya. Nanti semua kalau sudah ada kriterianya, ada aspek yang dinilainya, insya Allah mirip. Ini mah dari 7 ke 8, dari 6 ke 7 ke 8.
Kalau dari 6 ke 8 malah lebih jauh lagi. Lebih jauh. Bahaya. Yang namanya nilai jangankan selisih besar-besar, selisih seperapat saja. Dari selisih 0,25 saja itu sudah kurang baik. Karena merugikan siswa. Atau lebih menguntungkan siswa. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus valid. Valid apa valid? Valid itu apa? Hah? Valid dapat dipertanggungjawabkan. Bukan valid bahasa pemanuk, bukan valid bahasa Panenjuan, bukan valid bahasa Sukajaya. Waduh, kalau valid bahasa Sukajaya apa? Ada kali. Nah, ada kali nyimpen sesuatu. Oh, valid. Pak, itu mah valid. Kan itu mah valid. Yang namanya F dan P itu kalau mau orang Priangan mah. Ya orang Priangan itu susah menyebut F ya. Sehingga ada guyannya, kata siapa orang Priangan tidak bisa nyebut F? Fitnah itu. Ya begitu, ngotot dia. Kata siapa orang Priangan tidak bisa nyebut F? Fitnah itu. Itu kan menandakan padahal fitnah itu harusnya fitnah ya. Kenapa penilaian autentik itu harus dilakukan? Karena ini lebih signifikan. Siapakah yang harus menilai secara autentik? Itu guru. Kalau pengawas nggak bisa, Pak. Kecuali pengawas menilai kepala sekolah bisa, tapi kalau pengawas menilai anak tidak bisa. Yang tidak tahu kok kesehariannya. Yang tahu adalah guru. Oleh karena itu penilaian yang harus bersifat plastis assessment. Segala sesuatu sekarang menilai itu diserahkan kepada guru kan. Bagaimana tingkah laku anak. Hanya jangan lupa orang yang mengukur itu harus tahu tentang alat ukur dan cara mengukurnya. Iya. Misalnya mau mengukur panjang meja nih. Tahu nggak alat ukurnya kalau mau mengukur ini? Alat ukur mengukur panjangnya meja itu apa alat ukur? Meter. Tahu cara menggunakan meterannya? Ya, dari 0 sampai ke sekian. Jangan dari ujung. Sebab belum tentu ujung garisan itu ada nolnya. Ujung meteran itu ada nolnya. Ada biasanya 1 cm lebihnya. Kalau kita tidak bisa menggunakannya kan 95, 105 Pak. Lu kok 105? Berarti lebih 5 cm. Gak taunya waktu mengukur bukan menyimpan pada 0, tapi menyimpannya pada ujung. Walaupun pembuat meteran sudah berusaha semaksimal mungkin, ujung itu adalah 0. Tapi jangan ini coba garisan saja, garisan 30 cm tidak. Apakah betul ujungnya 0? Ya. Jadi kalau tes pilihan ganda walaupun berstandar sekalipun belum tentu valid. Belum tentu signifikan kalau tes pilihan ganda. Sebab apa? Bisa nggak pilihan ganda itu ditebak orang? Dianya nggak bisa, tapi toh bisa menjawab. Ya, iya karena kurang signifikan. Tapi kalau authentic assessment sudah pasti kalau anak tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab. Gitu ya? Nih, tadi kan sudah disinggung ya. Saya mau lanjutin ini. Kalau mau melakukan penilaian autentik harus menerapkan kriteria kan tadi sudah jawab. Jadi akhirnya guru itu dituntut